Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rel Pengalaman. Oke, untuk pengalaman kali ini kita mau bahas yang namanya kenari ngelemak. Jadi ini merupakan masalah ya guys ya, kenari ngelemak itu baik itu dialami oleh pejantan ataupun betina. Oke, seperti apa cara penanganannya? Simak video ini sampai selesai. Tips yang pertama guys, tips yang pertama kita lakukan diet untuk kenari kita ya. Kita lakukan diet itu adalah pengurangan EF atau extra foodingnya. Kita hentikan yang namanya telur puyuh guys, karena ini telur puyuh adalah faktor utama penimbunan lemak di situ. Jadi terlalu banyak telur puyuh, kenari akan cepat sekali untuk ngelemak. Oke. Untuk telur puyuh kita akan ganti dengan yang namanya mentimun guys. Jadi pakai sayur-sayuran ya, pakai mentimun. Caranya kita belah jadi dua. Oke, separuh kita kasih ke kenari kita. Oke, jadi mentimun itu kalau saya biasanya selang-seling yang mentimun dengan apel. Nah, besok hari ini mentimun, besoknya apel, besoknya lagi gambas, terserah ya. Untuk untuk sayur-sayurannya itu yang minimal kalori, istilahnya kayak gitu. Terus untuk pakan biji-bijian, nah pakan biji-bijian ini kita kurangi takarannya guys. Jadi biasanya itu hampir penuh ya, biasanya kalau untuk pakan seperti ini, cepuk seperti ini. Nah takarannya kalau saya itu ambil satu porsinya itu ini telunjuk sama ibu jari ya, kita ambil ke kemasannya atau ke wadahnya ya, kita kasihkan lah di situ, kita masukkan situ. Memang dikit banget ya, istilahnya mungkin kira-kira setengah sendok teh lah guys ya, nggak apa-apa guys, itu nggak apa-apa, itu untuk diet aja gitu ya, nggak bakalan bahaya, nggak bakalan kenari jadi kelaparan kok. Tetap kita kontrol ya. Jadi kalau misalkan kita pagi kasih, siangnya atau sorenya kita kontrol lagi gitu ya, kita kasihkan lagi gitu, tergantung karakter juga ya guys ya. Oke, terus untuk tips yang kedua tips yang kedua ini itu adalah tempatnya. Untuk tempatnya biasanya kalau yang nggak punya kandang polier atau umbaran ya kayak saya ini, jadi sementara kita pakai yang namanya kandang buat ternak ini guys ya. Jadi diameternya kan dia lebih luas, harapannya nanti si kenarinya bisa mondar-mandir ya. Jadi harapannya kenarinya bisa banyak bergerak. Jadi kalau banyak bergerak dia akan membakar lemak, jadi kalori-kalori yang ada di badannya dia akan luber kayak gitu guys. Terus selanjutnya tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga ini kita lakukan tiap hari, mandikan sama jemur. Oke, pada saat kenari dimandikan dia akan banyak sekali bergerak ya, banyak sekali bergerak, dan itu akan melumerkan yang namanya lemak yang ada di sana gitu ya. Terus sinar matahari, kenapa memang harus kita jemur? Untuk sinar mataharinya memang perlu banget, karena memang untuk memberi vitamin atau memang menyehatkan di situ guys ya. Jadi biar dia juga gak kedinginan sehabis mandi ya, seperti itu. Terus tips yang keempat. Oke, tips yang keempat ini dibilang memang agak ekstrim guys ya, agak ekstrim. Jadi tips yang keempat ini adalah sauna. Nah sauna itu kenari pada posisi di dalam sangkar, jadi nanti kita di kerodong nanti kita jemur di terik sinar matahari. Terik sinar matahari itu antara jam 10 ke atas, bisa jam 11 sampai dengan jam 1. Jadi pada saat itu langit cerah sekali ya, jadi panasnya tuh langsung. Nah
itulah kita sauna di situ kenarinya. Tapi dengan catatan kita harus cek ya guys ya, jangan habis kita sauna kita tinggal main layangan, rokokan ya, jangan guys. Jadi kita harus kontrol dulu kenarinya, takutnya nanti di dalam kenarinya malah dehidrasi terus mati ya. Biasanya sauna ini dilakukan maksimal 30 menit. Tapi kalau baru pertama kali kenari di terapi seperti itu, kita cek ya, kita cek 10 menit, kita cek, oh nggak apa-apa. Nanti kalau pada posisinya kenarinya udah buka paru, nah itu sudah kepanasan guys ya, kita hentikan dulu ya, kita terapi lagi besok atau lusa kayak gitu ya guys ya. Itu fungsi dari sauna itu, di dalam kan sangat panas sekali, jadi timbunan lemak di situ akan kebakar. Sama halnya ya kayak manusia, dia akan berkeringat. Nah, keringat itu adalah lemak yang terbakar atau yang terkeluarkan gitu guys ya. Oke. Jadi kenapa harus kita treatment ya untuk kenari lemak itu? Karena memang kalau untuk kenari jantan dia akan malas gacor, dia akan malas bunyi ya. Terutama berpengaruh juga yang namanya yang suka gantangan guys ya. Yang suka gantangan untuk kenarinya kalau malas bunyi gak bakalan juara dong ya. Oke, kayak gitu. Terus untuk betina juga ngaruh juga guys ya. Itu akan menyebabkan, kalau betina kan biasanya dominan untuk peternak ya, itu akan menyebabkan egg bending ataupun memang telur gak isi. Nah, itu akibat dari kenari lemak kayak gitu. Jadi memang harus kita treatment, jangan sampai ada lemak di kenari kita gitu ya. Oke, ciri-cirinya kayak apa untuk kenari lemak? Dia itu akan malas bunyi untuk pejantan ya. Untuk betina biasanya juga dia akan malas gerak, cuma makan aja, habis itu diem ya, makan lagi, diem lagi kayak gitu. Terus kalau untuk timbunan lemaknya itu kayak apa, kita lihat, kita pegang kenarinya guys, biasanya itu ada di sekitar perut ya, ada di sekitar perut, di situ ada benjolan putih kekuningan. Nah, itu yang dinamakan lemak guys. Kalau untuk pejantan itu biasanya ada di sekitar kloaka atau di sekitar pennya. Ada juga di samping dekat-dekat kakinya guys, di pahanya, maksudnya di pahanya itu, di kanan kiri itu biasanya ada. Itu kalau untuk jantan. Kalau untuk betina itu ada di sekitar duburnya guys. Nanti paling banyak saya di duburnya itu, sama di dada biasanya juga ada gitu ya. Kalau memang ada di duburnya itu, ada di kloaka situ ya, bagian telurnya, nah, itu yang nanti akan menyebabkan egg bending guys. Dan kasihan banget ya. Jadi kalau kenari betina sampai egg bending itu sangat kasihan banget guys ya. Jadi kita harus hati-hati, kalau sampai kita salah penanganan itu akan mati kenari kita kayak gitu ya guys ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini atau pengalaman hari ini. Mungkin kalian ada pertanyaan atau mungkin saran ya, kalian bisa taruh di kolom komentar ya guys ya. Oke, mungkin sekian untuk pengalaman hari ini. Semoga pengalaman ini menjadi pengalaman yang bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di pengalaman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.